Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramandika Perdana dari kelas 1C1. Ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul hubungan biosfer dan makhluk hidup. Hari ini saya akan membahas soal biosfer dan makhluk hidup dan kesimpulannya. Pertama adalah biosfer. Pengertian dari biosfer adalah biosfer secara etimologi biosfer merupakan gabungan dari dua kata, yaitu bio dan yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Jadi, biosfer adalah lapisan tempat hidup atau habitat makhluk hidup. Biosfer adalah bagian luar dari planet bumi yang mencakup udara, daratan, dan air, yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Istilah biosfer pertama kali diperkenankan oleh ilmuwan Rusia yang bernama Vladimir Vernadsky pada tahun 1929. Dalam pengertian luas, menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara. Biosfer dianggap telah berlangsung sekitar 3,5 miliar tahun dari 4,5 miliar tahun usia bumi. Seluruh ekosistem di dunia disebut biosfer. Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Ini bagian-bagian dari biosfer. Yang pertama adalah litosfer. Litosfer merupakan bagian terpenting yang berupa benua-benua dan pulau-pulau sebagai tempat tinggal. Litosfer mempunyai ketebalan 32 km yang berupa ketebalan benua sebesar 8 km, ketebalan dasar laut yang dalamnya 3,5 km, dan terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan sebelah atas silikon dan aluminium dengan berat massa rata-rata 2,65. Yang kedua, hidrosfer merupakan lapisan yang menutupi permukaan bumi hingga 75% yang meliputi lautan, danau, dan es yang terdapat dalam kedua kutubnya. Hidrosfer berpengaruh terhadap atmosfer karena keadaan air yang menguap akan membentuk awan yang selanjutnya akan menimbulkan hujan dan kembali ke laut lagi. Siklus inilah yang menyebabkan air menjadi asin, karena garam mineral pada kerak bumi mudah larut dan terbawa ke laut secara terus-menerus. Yang ketiga, atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi yang mempunyai ketebalan 4.800 km terhitung dari permukaan air laut. Udara berlapis-lapis dan batas setiap lapisan ditentukan oleh peralihan temperatur yang mendadak. Keempat, troposfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling bawah, yang memiliki ketebalan 16 km pada daerah khatulistiwa menipis hingga hanya 8 km pada kutub-kutub bumi. Yang kelima, stratosfer. Stratosfer adalah lapisan ini terletak di antara lapisan troposfer dan ionosfer dengan ketinggian 16-80 km di atas permukaan bumi dengan suhu rata-rata minus 35 derajat Celcius. Ciri penting dari lapisan ini adalah keberadaan lapisan ozon yang berguna untuk menyerap radiasi ultraviolet sehingga sebagian besar tidak akan mencapai ke permukaan bumi. Yang keenam, ionosfer. Lapisan ini terletak di atas lapisan stratosfer dengan ketinggian 80-800 km. Pada lapisan ini terjadi aliran listrik yang kuat, yang dikarenakan adanya pancaran sinar ultraviolet dari matahari. Atom dari lapisan udara ini terionisasi. Ini contohnya biosfer di bumi. Kita masuk ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua adalah makhluk hidup. Makhluk hidup pengertiannya adalah makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya adalah manusia selalu membutuhkan makanan yang bersumber dari hewan dan juga tumbuhan. Sementara hewan juga memakan hewan lain atau tumbuhan lain untuk bertahan hidup di lingkungannya.
Begitu juga dengan tumbuhan yang memerlukan energi dari alam di sekitarnya, dengan cara menghasilkan makanannya secara mandiri melalui proses fotosintesis. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Ciri utama makhluk hidup dikatakan hidup yaitu bernafas. Ketika bernafas, makhluk hidup menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Yang kedua adalah bergerak. Ada dua macam gerak, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak berpindah tempat, misalnya dengan kaki, sayap, dan sirip. Gerak pasif misalnya ditunjukkan oleh tumbuhan. Yang ketiga adalah peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Alat pengenal lingkungan pada manusia dan hewan berupa indera peka terhadap rangsang. Rangsang dapat berupa cahaya, bunyi, bau, rasa, atau sentuhan. Yang keempat, makan. Makan diperlukan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Tumbuhan hijau memperoleh makanan dengan memproduksi sendiri. Tumbuhan hijau sebagai produsen mengolah zat-zat anorganik menjadi zat organik melalui fotosintesis. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Keringat dan urin merupakan contoh zat sisa dari proses yang akan terjadi di dalam tubuh. Zat sisa ini harus dibuang atau dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat sisa pada proses oksidasi antara lain uap air dan karbon dioksida. Zat sisa ini dikeluarkan melalui zat pernafasan, sedangkan tumbuhan mengeluarkan zat-zat sisa yang berupa oksigen, karbon dioksida, uap air, dan tetesan air melalui proses respirasi, transpirasi, dan gutasi. Pada proses respirasi, tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan fotosintesis yang dikeluarkan adalah oksigen. Yang terakhir adalah tumbuh dan berkembang biak. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan meliputi perubahan ukuran tubuh, yaitu luas, tinggi, dan berat. Perkembangan adalah perubahan menjadi dewasa. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Cara perkembangbiakan makhluk itu pun berbeda-beda. Hewan berkembang biak antara lain dengan melahirkan, bertelur, dan bertelur, bertunas, fragmentasi, atau membelah diri. Tumbuhan berkembang biak secara alami dan buatan. Ini contohnya yang atas itu pernapasan untuk makhluk hidup, contoh-contohnya dari manusia, burung, ikan, serangga, dan hewan, dan kodok. Yang bawah adalah perkembangbiakan antara makhluk hidup, tumbuhan, dan manusia sama hewan. Yang terakhir adalah kesimpulannya biosfer adalah bagian luar dari planet bumi yang mencakup udara, daratan, dan air, yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Definisi makhluk hidup dalam biologi dan ekologi organisme atau bahasa Yunaninya adalah organon, yang berarti alat adalah kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sedemikian hingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Klasifikasinya adalah pengelompokan makhluk hidup dan dalam takson melalui pencarian keseragaman atau persamaan dalam keanekaragaman. Makhluk hidup yang diklasifikasikan dalam satu kelompok atau takson tertentu memiliki persamaan-persamaan sifat dan ciri-ciri. Demikian pula sebaliknya. Makhluk hidup dalam kelompok atau takson yang berbeda akan memiliki perbedaan-perbedaan sifat dan ciri-ciri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.